misalnya. Bisa nih direkod ya. Ada pertanyaan enggak? Nah, lihat siapa saja yang udah absen. Kembali ke PPT-nya. Absen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Absen dulu dari Pandan. Dan kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja, entah di grup WhatsApp atau chat. Sumber net dan magnet, ini magnetnya masih magnet statis. Di sumber besarnya B ini untuk satu lingkaran ini besarnya B adalah sama.
Bentar. Share screen-nya masih kelihatan share screen-nya. Belum, Pak. Ada nanti. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Kita tadi sampai sini ya. Dalam kawat lurus, yang jempol itu menunjukkan arah arus, yang keempat kan arah medan magnet. Ini besarnya B pada lingkaran ini, pada lingkaran medan ini adalah mu0 I per 2 PR. mu0 itu besarnya permeabilitas vakum ya, vakum atau udara, 4P kali 10 pangkat min 7 Tesla meter, satuannya Tesla meter per ampere mu0. Terus I itu besarnya arus 2pi, R itu jarak titik B yang diukur dari kabelnya. Kalau misal di sini 2 cm ya 2 cm. Nah, misal jaraknya di sini 4 cm ya 4 cm lebihnya. Kalau B-nya di sini ya 4 cm. Nah, kalau jadi ini berbanding terbalik dengan R. Nah, jarak dari arus tersebut. Nah, ingat R yang ini, R-nya enggak kuadrat. Nah, biasanya kan kalau gaya listrik itu kan R-nya kuadrat. Kalau ini B ini R-nya pangkat 1 enggak kuadrat. Semakin dekat dengan bentuknya juga semakin besar. Semakin jauh dan kecil. Ini untuk kawat lurus panjang. Kalau untuk kumparan melingkar, ini medan magnet di pusatnya B. Pusatnya ini titik 0 nih. Di pusat B. Di sini adalah mu0 NI per 2 PR. mu0 itu ini permeabilitas. N itu banyaknya lilitan. Banyaknya lilitan kumparan ini. I itu yang ini berapa? Terus 2R. Nah, di sini nggak ada apinya nih. Nah, ini ada apinya, yang ini nggak ada. Itu jari-jari lingkaran nih. Jari-jarinya berapa? Di sini aja nih. Selain ini beda lagi, di sini atau di sini agak ke atas ke bawah tuh B-nya ada beda. Tapi kita pakai sederhana aja nih. Di komplek di sini dapur elektromagnet. Nah, bedanya dengan ini nanti di sini nggak ada ya. Terus B, nah ini juga ya faedah tangan kanan, I-nya ke sini ditunjukkan oleh empat jari. Terus jempol itu menunjukkan medan magnet. Medan magnetnya ke sini ya. Medan magnet sini. B, ini I, B-nya ke sini. Jadi kalau I-nya itu ditunjukkan oleh yang B-nya ini
jempolnya. Terus gumparan melingkar atau solenoid. Jadi kalau kalian lihat di harddisk itu juga ada gumparan kayak gini untuk mengarahkan ke tempatnya satu memori di harddisk itu disimpan ya, gumparan ini juga. Terus titik. Kalau solenoidnya itu berupa ini, kalau panjang berupa lilitan panjang, titik tengah dalam di titik tengahnya, karena di titik dalam sini ya, kan titik luar dalamnya ini, dalamnya titik solenoid ini, kumparan panjang. B-nya medan magnetnya adalah mu0 Ni, mu0 Ni aja, nggak ada per R-nya, nggak ada. Mu0 itu mu0 sama ini disebut merupakan 7 permeabilitas bahan. Mu0 kalau bahannya udara, kalau bahannya besi ya pakai mu besi aja, beda bahan, beda mu-nya beda. Mu0 itu menunjukkan bahannya. N itu adalah N kecil banyaknya lilitan per meter. Kalau N besar itu banyaknya lilitan keseluruhan. Ini N kecil banyaknya lilitan per meter. Banyaknya lilitan per satuan panjang. Itu arus yang mengalir di gumparan ini. Jadi kalau diketahui banyak lilitan dan panjangnya ini ya dibagi. Mu0 N besar kali I per panjang, misalnya panjang solenoidnya. Ini kalau solenoid panjang, gumparan panjang ya. Nah, gumparan panjang ini juga biasa kita temukan kalau dua ujungnya dipertemukan nih. Pertemukan jadi bentuk toroid kayak donat. Ini biasa kita temukan ini di lampu ya, lampu apa? Lampu Philip yang bukan LED ya, lampu untuk penerangan, bukan bulan, bukan LED ya, biasa berwarna putih itu. Nah, dalamnya biasanya ada toroid kayak ini, ada besi melingkar dililiti kawat. Nah, besarnya B di sini di tengah-tengah dalam toroidnya dengan lilitan. Dalam itu maksudnya nih di tengah-tengah toroid ini B sama dengan mu0 Ni per 2πr. Mu0 itu tergantung bahannya. Kalau udara mu0 4 pi kali terus I itu arus yang mengalir pada lilitan nih. Pada toroid ini arus yang mengalir berapa? Terus 2π jarak antara pusat ke sininya. Kalau ke lingkaran dalam itu jaraknya C, ke lingkaran luar jaraknya B. Nah, R itu jaraknya jarak jari pusat ke lingkaran ke tengahnya. Rata-rata dari jarinya. Jari toroid. Itu kalau
ini bentuk-bentuk paling sederhana yang biasa kita temui ya. Tapi sebenarnya untuk menghitungnya itu untuk menemukan umum yang sama ya, ini NI delta E per 4 pi R kuadrat. Ini kalau bentuk yang lebih khusus lagi. Balik ke sini. Maaf ini salah. N ini bukan lilitan, jumlah lilitan per meter. Tapi ini banyak lilitan keseluruhan, yaitu N besar harusnya. N besar lebih R. Jadi kayak rumusnya kayak yang ini ya, super beneran kayak yang ini untuk yang kuat lurus panjang aja. Jadi kita bisa mengukur arus yang di sini kalau menggunakan teoret ini. Ya, hampir sama sih rumusnya ya. Itu bedanya cuma yang ini ada N-nya, yang di sini nggak ada. Lalu tadi minimal itu pakai Tesla. Nah kalau hanya beda, entah itu dalam atau solenoid dari lilitan, maka mu-nya juga beda. Nah, besar kami itu menentukan bahannya itu berdasarkan sifatnya terhadap magnet. Benda itu tapi yang paling umum ada 3 nih. Dia magnetik, yaitu bahan yang menolak medan magnet. Ya, menolak tapi tolakannya sangat kecil, jadi enggak kita rasakan kalau magnetnya kecil juga. Kalau magnetnya sangat besar bisa dirasakan. Bahkan orang bisa melayang ada magnet statis yang sangat besar. Dia bahan yang menolak medan magnetnya. Bahan umum kayak kayu, keramik, darah, air itu menolak medan magnet, dia magnetik. Kemudian yang kedua bahan paramagnetik, bahan yang sedikit melewatkan medan magnet. Ya, dia melewatkan medan magnet tapi sangat sedikit, nggak merasa. Ya, kebanyakan logam itu aluminium, tembaga, terus emas itu paramagnetik. Jadi kalau ada magnet nggak tertarik ya. Tapi kalau magnetnya itu bergerak, di situ timbul arus juga ya. Terus yang ketiga bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang memperbesar medan magnet yang melaluinya. Ya, gampangnya bahan yang mudah ditarik magnet, misal besi, baja, terus nikel dan sebagainya. Ya gitu, sifatnya ferromagnetik, mu-nya besar. Kalau paramagnetik dan diamagnetik itu mu-nya kecil. Mu ini ya, mu.
dari rumah magnetik tadi bisa menjadi magnet bisa cari magnet karena domainnya frekuensi ada atom-atom atau lain atom itu sendiri ada medan magnetnya, tapi medan magnet dalam besi itu enggak sejajar, ada arah kiri kanan atas bawah acak. Nah, ketika ada medan magnet luar yang melalui besi tersebut, maka dalam besi itu medan magnetnya menjadi sejajar, sama arahnya sama. Kalau medan magnet luarnya itu arahnya ke kanan, semua domain dalam besi itu ke kanan. Nah, maka besi itu juga bisa menjadi magnet yang kemudian ditarik oleh magnet yang lain yang menghasilkan medan magnet tersebut. Jika misalnya ini arah gerak elektron dalam atom, nah dia akan menghasilkan momen magnetik ini, medan magnetik yang arahnya ke arah gerakannya elektron itu. Ya, momen magnetik harus adalah IA. Nah, yang seperti yang kita bahas tadi, momen magnetik torka atau torka, momen magnetik NIAB sin theta. IA itu momen magnetiknya IA, yaitu NIA kali B itu torka. Jadi kalau dalam satu atom kita bisa mengetahui yang diketahui adalah momen magnetiknya, karena kan nggak pun magnetik itu harus kali luas lingkaran yang diliputi arus tersebut, itu momen magnetiknya. Kalau di sini yang tadi IAB sin theta ya sama sih. Kalau untuk di sini IBA itu banyaknya militan. IA arus luas gampang, IB medan magnet. Nah, B itu medan magnet, IA juga menghasilkan medan magnet juga. Medan magnet yang ketemu menghasilkan torka. Nah, sebenarnya untuk menghitung medan magnet di konfigurasi ini menggunakan metode elemen. Kalau yang bentuknya lain nggak melingkar, elemen arus dengan panjang menyebabkan delta B pada medan magnet. Panjangnya delta L yang itu cuma delta L, sini aja L. Sini elemen panjang delta L, elemen panjang delta B medan magnet dari elemen panjang ini aja di titik P. Besar delta B ditentukan oleh hukum filsafat. Biasanya delta B, untuk menghitung delta B nya adalah total berat sin theta.
Nah, eta sudut antara delta L dan vektor dari delta E ke delta L ke kuadrat delta B ke delta L ini. Arah dari delta B adalah tegak lurus terhadap bidang yang ditentukan oleh delta L dan R. Nah, ini kalau R-nya ke sini, delta L-nya ke sini, delta B-nya ini tegak lurus. Dalam kasus ini delta B-nya adalah mengarah masuk ke layar. Masuk ke layar ini pakai tanda silang seperti ini delta B-nya. Nah, ini untuk rumus umum ya. Jadi kalau ada konfigurasi khusus kayak enggak melingkar kotak segitiga dikasihnya delta B jadi dB ya, pakai integral nanti total adalah jumlah keseluruhan B sama dengan sigma delta B, atau kalau halnya atau kontinu B sama dengan dB ya. Jadi di diferensial konvensional I per 4 pi R kuadrat sin theta dl. Kalau dalam bentuk diferensial integral. Terus sampai sini ada yang tanyakan? Yang ada masuk udah absen semua? Silakan absen dulu yang belum absen. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau ada yang tanyakan? Enggak ada, kita bahas satu soal aja. Silakan dipilih soal mana. Kita pakai contoh misal nomor 1. Partikel P bermuatan Q bergerak dengan laju tetap menghasilkan magnet dengan mekanisme secara tegak lurus. Adalah besar induksi. Induksi. Magnet 0,2 Tesla
dan kuat medan listrik 6 × 4 volt per meter menunjukkan laju partikel. Partikel bermuatan Q bergerak memasuki medan magnet dan medan listrik secara tegak lurus. Medan listrik tegak lurus medan magnet, jadi medan listriknya itu bisa ke arah kiri kanan. Ini ya, tegak lurus. Okay. Misal gini nih, misal arah matanya itu ke sini ya, ke arah masuk ke dalam layar, lalu arah B-nya itu ke arah kiri kanan, F itu ke arah atas bawah, F ke F. Ini medan listriknya ke arah atas bawah, sehingga Q-nya itu bisa bergerak lurus, nggak berbelok ke manapun. Nah, di sini berarti ada pertentangan antara E dan B. Jadi E kalau nggak bergerak kemanapun berarti E sama dengan B. E sama dengan B. Misal E-nya itu ke arah atas bawah, B-nya itu ke arah kan misal muatan Q-nya positif ya, muatan Q positif, B-nya itu ke arah masuk ke dalam layar, terus arahnya Q itu masuk ke dari kanan ke kiri, maka B-nya masuk ke layar dan E-nya itu ke atas, maka akan terjadi keseimbangan antara E dan B, sehingga muatannya itu nggak berbelok ke manapun, ke atas atau ke bawah. Nah, di sini ada keseimbangan antara E dan B. Nah, rumusnya E adalah rumusnya medan listrik E. Nah, jadi bukannya E sama dengan B, tapi FE. Jadi gaya dari E, dia dari medan magnet E sama dengan gaya dari medan listrik E sama dengan gaya dari medan magnet B. Di medan listrik E adalah Q kali E ya, Q kali E. Q kali E. Terus gaya dari oleh medan magnet B tadi apa? QV cross B ya. QV cross B atau QVB sin theta. Kita anggap tetanya kan 90 sin 91, jadi QV kali 1. Jadi QS sama dengan QVB, sin tetanya kan QS sama dengan QVB. Nah, karena sama-sama ada Q, ruas kanan dan ruas kiri kan ada Q-nya semua ya. Di Q-nya bisa kita hapus.
Nah, dicorak ya. Jadi E sama dengan V kali B, kecepatan kali medan magnet. Jadi dari sini kita bisa menentukan V kecepatannya dan perbandingan dari E dan B. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, ini nanti kan pindah ruas ya. B-nya pindah ruas dari ke bawahnya E. Jadi E per B. Kuat medan listriknya 6 kali 4 volt per meter. Terus B-nya itu 0,2. 0,2. Ini sama dengan 30 ya. 30 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. Ini sama dengan ini. Jadi kecepatan laju partikel 3 kali 10 pangkat 5. Nah, 5 meter per sekon. Meter per sekon. Nah, ini untuk nomor 1. Nah, selanjutnya silakan kalian pilih nomor yang akan kalian kerjakan. Tulis di grup WhatsApp aja berapa yang dipilih. Satu nomor bisa dipilih oleh 3 orang ya, karena misalnya cuma 10 ya. Soalnya cuma 10, di satu nomor bisa dipilih oleh 3 orang. Nah, ini agak bisa dikumpulkan hari ini. Nah, satu nomor aja kan. Berikan link untuk uploadnya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Di-upload di Google Class, Pak. Di-upload di Google Classroom. Iya, Pak. Baik. Jadi dipilih dulu soal mana yang mau dikerjakan di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti bisa tanya langsung via WhatsApp atau Japri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.